Kak Sandrina hadir, Bu. Hadir, Bu. Kak Aulia Hadir, Bu. Naipa. Hadir, Bu. Ini kita akan memulai pelajaran kita yaitu tentang patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kan? Apa itu hormat? Coba dulu tanya. Hormat. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Hormat yaitu menghargai atau sopan, menghargai, sopan, santun kepada kedua orang tua. Menghormati adalah sikap saling menghargai dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan patuh, lain lagi. Patuh artinya suka menurut. Misalnya mau disuruh-suruh,
Tanya dulu anak-anak itu semua. Misalnya, mama, ayah menyuruh si kakak Naipa, misalnya, Naipa anakku, bilang mamanya kan, coba dulu ambilkan minum. Ya, ambilkan minum mama. Silakan Naipa, lanjut langsung melaksanakan apa tidak? Lanjut melaksanakan, alhamdulillah. Berarti itu sikap yang baik kepada orang tua. Menurut, patuh, hormat, itu tandanya. Ya kan? Coba dulu lihat. Kita lihat dulu gambar di layar kita. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu apa? Gambar apa? Orang melawan. Orang Ya. lagi masuk ke sana. Ya, satu yang sebelahnya. Yang satu di sebelahnya itu gambar anak-anak yang mamaknya lagi marah, ayahnya lagi marah sama anaknya karena tidak mau belajar. Yang boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak dong. Tidak boleh. Kemudian gambar yang di sebelahnya itu ada gambar. Ya, kakak-kakak lagi bersih. Itu sifatnya apa? Aku tingkah lakunya yang baik. Ya kan? Kemudian dan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita harus kan perlu lagi, ya kan? Harus melakukan sikap patuh, hormat kepada orang tua. Ya kan? Sewaktu kecil biasakan patuh kepada orang tua dan di kemudian hari nanti akan berlomba-lomba berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi kalian coba dulu keseharian di sekolah. Harus patuh kepada guru. Ya kan? Di rumah orang tua kalian siapa? Kedua orang tua. Di sekolah orang tua kalian siapa? Ya, guru. Ya kan? Harus patuh kepada orang tua dan guru. Kalau sudah patuh kalian kepada kedua orang tua dan guru, tentunya patuh kepada Allah. Itu berjalan bersamaan dia. Kalau sudah patuh kepada Allah, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, tentunya kamu masa depanmu, akhir tuamu nanti, dewasamu nanti, pastinya jadi orang yang sukses. Ya kan? Tentunya nanti jadi orang yang sukses. Bahagia kamu nanti di masa tuamu. Karena kamu sudah melaksanakan perintah-perintah agama, yaitu yang pertama hormat kepada kedua orang tua. Paham anak-anak ibu semua? Oke, selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Luqman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Itu bunyinya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang berbakti kepada kedua
Orang pemuda bernama Melikunda. Sejak kecil, ia dan ibunya hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari, Melikunda memutuskan untuk merantau mencari keberuntungan. Ia berjanji kepada ibunya untuk kembali dengan kesuksesan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya Melik kembali ke desanya. Namun, kini ia menjadi seorang saudagar kaya yang sombong. Ketika ibunya mendengar kabar tentang kepulangan Melik, ia dengan penuh haru menghampiri anaknya. Namun, Melik tidak mengakui ibunya karena khawatir keadaan sang ibu yang miskin. Ibunya yang kecewa dan sakit hati kemudian menuntut Melikunda. Tak lama kemudian, badai besar menghantam kamar Melik. Melik berteriak meminta ampun, namun semua sudah terlambat. Dan ia pun terlihat menjadi batu. Hingga kini, batu Melikunda masih terlihat di pantai air manis sebagai pengingat untuk selalu berbakti kepada orang tua. Sudah? Ya. Adapun manfaat yang diperoleh ketika berperilaku hormat kepada orang tua yaitu mendapat ridho Allah. Yang kedua, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelak anaknya akan hormat dan patuh kepadanya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua pertanda anak tersebut adalah anak yang soleh dan soleha. Kelima, hidup menjadi lebih berkah. Yang keenam, mendapat pahala dan masuk surga. Yang ketujuh, hidup bahagia. Sudah kalian simak tadi video yang sudah ibu tampilkan? Ya. Kemudian ambil dulu bukunya masing-masing. Tulis pertanyaan ibu. Sudah? Ya. Satu soal saja. Ya, apa yang kalian dapat dari video Malin Kundang tersebut? Ya, apa yang kalian dapat dari video Malin Kundang tersebut? Ya, siapa yang tahu? Coba langsung saja aku tanya. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Dari video Malin Kundang tersebut? Ada yang tahu? Ya. Yang satu. Apa ya? Kak Sandrina? Seorang anak yang patuh kepada orang tuanya akan tetapi karena harta dia tidak mengakui orang tuanya. Iya. Ada seorang anak. Dulunya dia tidak kaya. Dan pergi dia ke kota. Pergi ke kota, sesudah itu bertemu dengan istrinya seorang orang kaya. Pergi ke kota dia. Apa namanya? Merantau. Mendapat istri saudagar kaya. Orang kaya. Sesudah itu karena harta dia tidak mengenali, tidak mengakui lagi kedua orang tuanya. Oke, satu lagi. Apa lagi yang kalian dapat? Siapa lagi? Saya Iya. Apa sih, Roh? Apa? seorang anak yang tidak mengakui kedua orang tuanya. Iya, seorang anak tidak mengakui kedua orang tuanya. Ya, ada lagi? Anak durhaka yang dituntut menjadi batu. Anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Kenapa dia dikutuk menjadi batu? Karena durhaka. Karena durhaka kepada kedua orang tua. Hati orang tua
disambung seperti meliput kudang. Ya anak ibu, ya sebentar. Ya, bagus. Ya, kemudian contoh-contoh sikap hormat kepada kedua orang tua. Ya, bisa lihat di layar juga. Berbicara, sikap santun, berbahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, rendah hati, tidak sombong. Yang di maling kudang tadi dia sombong kan? Sombong. Itu jangan dilakukan. Yang keempat, mengucapkan salam dan senyum ketika bertemu. Nah, ini sering ini kejadian, ya kan? Sering kejadian. Apabila pas-pasan di jalan sama ibu, jumpa di jalan, sikap kamu seperti apa? Coba dong. Sikap kamu seperti apa? Lari, sembunyi, jangan. Apabila kamu bertemu dengan guru, sesama teman, sapa. Hai, ibu, mana bu? Disapa. Jangan malah bersembunyi. Itu namanya tidak sopan, tidak santun. Kemudian keenam tadi, ketika berpasan di jalan jangan menghindar atau bersembunyi. Ya. Hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu pertama, mendengarkan dengan seksama. Kedua, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, menyapa dan mengucap salam bila bertemu. Sama juga tadi. Yang keempat, menghargai waktu dan kegiatan mereka, menunjukkan sikap kasih sayang. Sayang tidak sama orang tua? Sayang tidak kepada guru? Sayang. Apa yang dinasihati, misalnya kamu berbuat salah, apa yang dinasihati orang tuamu itu yang terbaik untukmu. Tidak boleh melawan, harus patuh kepada orang tua dan guru. Begitu juga guru. Dan setiap di sekolah kamu lakukan, ada sesuatu kesalahan yang kamu lakukan, ya kan? Ada sesuatu kesalahan yang kamu lakukan. Gurumu menegur, ya kan? Menegur kamu. Kalau gurumu menegur kamu, berarti gurumu masih sayang kepada gurumu, masih sayang sama kamu gurumu, ya kan? Oke, sudah sampai di sini, paham nggak tentang patuh, santun, hormat, patuh pada orang tua dan guru? Sudah. Oke, ambil bukunya dan ibu buat tugas. Siapkan bukunya. Ya, soal nomor 1. Yes. CPR ya. Nomor 1. Bagaimana cara kamu patuh kepada guru? Bagaimana cara kamu patuh kepada guru? Sudah, nomor 1. Nomor 2. Bagaimana cara kamu patuh
berjumpa. Dengan guru. Nah ini soalnya kan kegiatan sehari-hari ini kan pasti bisa menjawabnya. Jangan bohong-bohong nanti kamu. Nah, sudah yang lalu-lalu sudahlah kan. Yang lalu-lalu yang tidak baik yang kamu kerjakan sudahlah. Ya, ambil nanti ke depannya yang baik, Mbak. Baik-baik. Sudah tahu bagaimana sikap kepada orang tua, bagaimana sikap kepada guru. Nah, itu harus dilaksanakan. Baik. Setiap hari. Oke, sudah PR tulis, nak? Bagus.